Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bimuratil amwali wal liqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabbiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil amjad. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasadu fa innal hasanati ya'kulul hasanat fa innal hasati ya'kulul hasanat kama ta'kulun naro khotobah. Akhrajahu Abu Dawud. Shadaqal adzim wa shadaqa rasulin karim. Alhamdulillah, jamaah sholat Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya teruntuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghidupkan dan membangunkan kembali kehidupan setelah kita istirahat beberapa saat dan untuk melanjutkan kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan nikmat yang terbaik dan terindah kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menjalankan segala aktivitas dengan mudah, dengan lancar, tanpa ada hambatan dan aral sesuatu apapun. Maka nikmat ini harus kita daya upayakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan mutu dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri teladan agung yang akhlaknya dan budi pekertinya menjadi referensi kita, menjadi rujukan bagi kita untuk menduplikasi di dalam aktivitas kita sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semoga kita bisa meneladani akhlaknya dengan istiqomah hingga kita merasakan jannatun na'im, surga yang penuh kenikmatan. Semoga kita bisa meneladani dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang muslim dan muslimat. Jamaah Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Marilah kita saling berwasiat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kunci dari kebahagiaan di akhirat adalah terletak kepada kualitas ketakwaan kita kepada Allah yang dinilai
di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah bobot kualitas ketakwaan kita sekalian. Apapun profesi dan kegiatan yang kita lakukan serta aktivitas yang kita lakukan, maka ketakwaan ini akan melekat di dalam sanubari kita, di dalam aktivitas kita, di dalam ide-ide yang kita keluarkan, dan di dalam aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Hanya menyandarkan kepada ketakwaan inilah, maka kita akan terpantau, kita akan terkonek kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana berbagai media yang kita miliki ataupun instrumen teknologi yang kita miliki seperti HP yang senantiasa on baterai, selalu on call, selalu tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika diri kita terputus sinyalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, so pasti bisa dipastikan pribadi tersebut melakukan suatu kejahatan atau kemaksiatan, atau paling tidak ringnya semakin jauh dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka keistiqomahan kita untuk menjaga kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa kita ikhtiarkan hingga akhir hayat kehidupan kita. Jamaah Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Setiap orang mempunyai karakter yang negatif maupun karakter yang positif sekaligus. Karakter negatif harus disingkirkan, harus diminimalisir dari segala perilaku dan perbuatan kita, sehingga tidak menyebabkan kita sengsara di sini dan di sana di akhirat kelak. Karakter negatif dan sifat-sifat yang buruk yang ada pada diri kita, maka Allah berfirman kita untuk membersihkan diri kita. Di dalam surat Al-A'la selalu disebutkan fasabbih bismi rabbika. Kita senantiasa bertasbih, membersihkan diri kita agar tidak terkena polutan-polutan atau polusi dari karakter-karakter yang negatif. Seperti halnya sifat-sifat iri, dengki, hasad, hasud, takabur, sombong, yang itu berada pada hati dan pikiran kita. Karena itu adalah sifat-sifat negatif, karakter-karakter negatif, sehingga harus kita hindari, harus kita jauhkan. Bila kita memiliki karakter tersebut, maka kita bertaubat, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibersihkan dari karakter-karakter ini. Karakter seseorang itu adalah sesuatu mahkota bagi dirinya. Apabila seorang itu sudah hilang karakternya atau integritasnya, maka kepercayaan publik akan pudar pada dirinya. Sehingga seorang harus menjaga suatu integritasnya, apapun profesi, apapun kegiatan yang kita lakukan. Karena dengan ini berarti kita berada pada on the track, pada garis, pada jalan yang baik, pada siratal mustaqim. Jamaah rahimakumullah, kalau kita mencari rujukan dari ayat-ayat atau hadis-hadis tentang berbagai karakter negatif yang perlu kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan banyak sekali. Seperti halnya sifat-sifat ataupun hal-hal yang harus kita singkirkan dari
dalam ataupun dari diri kita sekalian. Karena itu akan menyebabkan hati kita menjadi mati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyayna wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama mathaluhu fi dhulumati laisa bi kharijin minha." Apakah hati seseorang yang mati kemudian kami menghidupkannya kembali dan kami jadikan baginya cahaya sehingga ia dapat berjalan dengannya di tengah manusia, semisal dengan seorang yang berada di dalam kegelapan dan ia tidak mendapatkan jalan keluar dari kegelapan itu. Allah memberikan perumpamaan kepada kita tentang seorang yang mati hatinya kemudian dihidupkan dan diberinya petunjuk sehingga ia dapat berjalan dan bersikap yang benar dalam hidupnya sebagai seorang mukmin yang mendapat petunjuk. Berbeda keadaannya seorang yang hatinya mati atau tidak mendapatkan cahaya petunjuk sehingga ia selalu menempuh jalan yang sesat. Ia tidak mendapatkan jalan keluar dari kesesatannya. Tentunya antara keduanya tidak ada persamaannya. Maka Rasulullah SAW pernah ditanya tentang tanda dibukanya dada seorang ketika beliau SAW mendapatkan wahyu. May yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Dan barang siapa yang hendak diberi petunjuk oleh Allah, maka hatinya dibuka kepada Islam. Jamaah rahimakumullah. A'inna bahu al-inabatu ila daril khuldi wattajani wattajafi an daril hururi wasti'dadu limauti qabla nuzulihi. Tanda seorang yang dibuka hatinya oleh Allah di dalam Islam, maka orang itu merindukan kembali ke kampung akhirat yang abadi, dan ia menjauhi dunia yang penuh tipuan dan selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian sebelum menemuinya. Jamaah rahimakumullah, bukan berarti khotib menakut-nakuti jamaah tentang cerita-cerita, kabar-kabar tentang suatu kematian, tapi itu cara efektif untuk kita merefleksikan diri, cara efektif untuk melakukan autokritik kepada kita. Apabila seorang sudah tidak punya keimanan kepada hari akhir atau suatu kehidupan akhirat, maka pribadi tersebut akan lost doll. Perilakunya sudah tidak akan terkendali. Yang menjadi tolak ukur adalah nafsunya, keserakahan, dan angkara murka yang menyulut emosi dan perilakunya. Maka Rasulullah SAW memberikan pesan kepada seluruh umat manusia, karena misi utama diutusnya beliau adalah liutammima makarimal akhlaq. I always commissioned to perfect high grade qualities of morality. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan kualitas iman dan takwa kepada Allah, untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti yang baik. Maka jamaah rahimakumullah, kita kikis akhlak yang tercela pada diri kita dan kita sempurnakan dan kita gali, kita ganti dengan akhlak yang terpuji, agar integritas kita terjaga dan hati kita akan suci sebagaimana Allah berfirman, kembali kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang suci, dengan hati yang bersih, diterima taubat dan diampuni segala dosa-dosa kita sekalian. Jamaah rahimakumullah, marilah kita mohon kepada Allah, semoga sanak saudara kita yang sedang sakit diberikan kesehatan,
diberikan kesembuhan, dan bisa beraktivitas kembali. Saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah, kesulitan ekonomi, kesulitan usaha, terbatasnya peluang-peluang, maka diberikan oleh Allah ide-ide, gagasan-gagasan, ide-ide, kreativitas, dan potensi yang dimiliki untuk bisa dikembangkan sehingga bisa berdikari, bisa kembali beraktivitas dengan baik. Dan marilah kita berdoa untuk saudara-saudara kita nun jauh di sana di Palestina yang saat ini masih memperjuangkan kemerdekaan, di mana kita telah menikmati 78 tahun kemerdekaan. Sampai saat ini Palestina belum merdeka. Kita doakan dari majelis-majelis yang kita miliki, semoga Allah bukakan pintu barokah, pintu rahmah, pintu maghfirah, sehingga para agresor segera sadar, segera kembali bahwa nilai-nilai kemanusiaan harus kita jaga dan harus kita junjung sebagai bukti bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Karena Islam datang ke muka bumi ini adalah untuk menjaga keseimbangan alam sebagai rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil amjad. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bada'a fihi binafsihi wa thana bimalaikati musabbihati biqudsih. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana fataqabbal du'a. Allahumma ja'al hadha jam'an maghfura wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan marhuma. Allahumma ja'al yaumina hadha awwalus salaha wa awsatu falaha wa akhiru najaha bahiran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-mauti wa maghfiratan 'indal mauti wa rahmatan ba'dal mauti. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun
wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Assalamualaikum warahmatullahi